Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmatika Dayani, NIM 1520111113032 dari Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempraktekkan SHK, yaitu sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja saat pandemi COVID-19 pada operasional sebuah penginapan di 4 departemen, yaitu front office, housekeeping, F&B service, dan F&B product. Dimulai dari departemen front office, yaitu departemen yang berhubungan langsung dengan tamu seperti mengurus check-in dan check-out tamu. Pada masa pandemi ini, front office menjalankan prosedur layanan kesehatan dan kebersihan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama, wajib memakai masker dan menghimbau tamu untuk memakai masker. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi penyebaran virus selama pandemi ini. Dan yang kedua, memakai seragam yang rapi dan bersih agar enak dipandang oleh tamu. Yang ketiga, memberikan salam kepada tamu dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan. Yang keempat, memastikan diri dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum menerima tamu. Jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius dan memiliki gejala batuk, demam, pilek, nyeri tenggorokan, disarankan untuk tidak menerima tamu, serta segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian ada departemen housekeeping, yaitu departemen yang bertugas untuk menjaga, merawat, membersihkan ruangan. Yang pertama, pada masa pandemi ini, sebagai housekeeper harus memakai masker dan sarung tangan. Yang kedua, mengatur posisi duduk dengan memperlihatkan jarak aman minimal 1 meter, memberi tanda khusus yang mudah diikuti. Yang ketiga, ruang penerimaan tamu harus dibersihkan dengan disinfektan minimal 3 kali sehari. Dan jangan lupa menyediakan hand sanitizer selalu. Yang keempat, permukaan pegangan pintu harus selalu dibersihkan dengan disinfektan. Yang kelima, stop kontak juga harus selalu dibersihkan dengan disinfektan. Yang keenam, meja dan kursi selalu dibersihkan dengan disinfektan setiap ada tamu yang habis berkunjung agar meja dan kursi tetap bersih, steril dari virus dan kuman. Dan yang terakhir, jangan lupa membersihkan tempat hand sanitizer. Kemudian di fasilitas kamar tidur. Yang pertama, selalu mengganti dan mencuci spray, sarung tangan bantal, dan selimut setiap selesai digunakan tamu. Yang kedua, barang yang berada di kamar tidur dibersihkan dengan disinfektan minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, kamar tidur dibersihkan dengan disinfektan sebelum tamu datang dan setelah tamu datang. Yang keempat, menyediakan hand sanitizer di dalam kamar. Yang kelima, tidak menyimpan barang-barang yang tidak perlu di dalam kamar. Dan yang keenam, menghimbau tamu untuk membawa alat mandi sendiri. Dan yang terakhir, menghimbau tamu untuk membawa alat ibadah sendiri-sendiri. Kemudian dari Departemen Food and Beverage Service, bisa diartikan dengan penyajian makanan. Pertama, dalam penyajian makanan, kita harus membersihkan meja makan dengan disinfektan. Yang kedua, menata peralatan makanan seperti piring, sendok, dan gelas yang sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu. Selanjutnya ada F&B product yang bisa diartikan dengan pengolahan makanan dan minuman dari bahan mentah menjadi produk siap saji, mulai dari appetizer, sup,
main course, dan dessert. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Bahan makanan perlu dipilih sebaik-baiknya dilihat dari segi kebersihan, penampilan, dan kesehatan. Kemudian ada proses penyimpanan bahan makanan mentah. Sebaiknya jangan menyimpan buah dan sayur dalam satu rak kulkas karena dapat mempercepat proses pembusukan makanan. Yang ketiga, pengolahan makanan. Sebelum dimasak, harus dicuci terlebih dahulu. Ketika sedang mencuci, tidak boleh memakai perhiasan dan dicuci pada air yang mengalir. Kemudian, sebelum mengolah makanan, harus menggunakan celemek dan jangan lupa pakai masker juga ya. Kemudian, mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Selain itu, baru kita boleh mengolah makanannya. Lalu, pada proses memasak, harus memperhatikan kebersihan, di mana tidak boleh bersin, batuk, dan memegang daerah bagian wajah. Pastikan aman dari serangga dan juga debu. Yang keempat, ada proses penyimpanan bahan makanan yang sudah dimasak. Yang pertama, masukkan makanan yang sudah dimasak ke dalam wadah yang bersih. Kemudian, tunggu beberapa menit sampai agak dingin. Kemudian, tutup wadah tempat penyimpanan makan tersebut. Lalu ada proses pengangkutan makanan. Letakkan ke dalam wadah yang bersih dan aman dan pastikan makanan tidak rusak pada saat pengangkutan.